Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Kepala Sekolah SD Tahfidz Muhammadiyah Citepus Ceruk Legi beserta segenap guru, ustadz, ustadzah, staf karyawan. Yang kami hormati pula kepada pimpinan PAUD Aisyah beserta jajarannya, serta yang kami hormati pula kepada segenap wali murid dari SD Tahfidz Muhammadiyah dan PAUD Aisyah. Cobi wali murid yang dari SD angkat tangan. Yang dari SD angkat tangan. Dan 1.000 orang. Kurang lebih. Kurangnya banyak. Yang dari PAUD angkat tangan. Ya. Bapak-bapaknya mana, Bu? Ini ibu semua. Berarti bukan bapak ibu wali murid, tapi ibu-ibu wali murid. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin yang kami hormati, juga kepada segenap pemirsa dan pendengar dari STTK Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ingin mendengar kembali pengajian pagi hari ini, bisa buka YouTube. Bukan apa? YouTube. Semuanya punya HP? Cung yang nggak punya. Minta sama suami, Bu. Buka YouTube, terus klik STTK Muhammadiyah Karang Esem. Apa nama channelnya? STTK Muhammadiyah Karang Klesem. Dibukanya nanti nggih. Sekarang belum ada di YouTube. Apa judul pengajian kita pada pagi hari ini? Ya. Kami tulis kerjasama orang tua dan
sekolah dalam membentuk karakter anak. Kami mencantumkan orang tua sebelum sekolah. Kerjasama orang tua dan sekolah. Maknanya apa? Maknanya adalah antara orang tua sama sekolah, yang paling urgen, yang paling pokok dalam membentuk karakter anak siapa dulu? Orang tua. Baru sekolah. Maka kita akan belajar bagaimana caranya setiap orang tua wali murid dan segenap keluarga besar di sekolah, mereka bisa bekerja sama. Kerjasama dalam tujuan apa? Membentuk karakter anak. Kira-kira karakter yang ingin dibentuk karakter baik atau karakter buruk? Baik. Monggo lanjut. Ada sebuah pertanyaan besar sebelum melangkah lebih lanjut. Pertanyaannya adalah, kriteria sukses untuk membentuk karakter anak kira-kira dilihat dari faktor prosesnya atau faktor hasilnya? Yang mengatakan proses, angkat tangan. Angkat tangan. Yang mengatakan hasil, angkat tangan. Yang golput, angkat tangan. Kon milih malah golput. Kebanyakan apa tadi? Proses. Berarti hasilnya nggak penting? Cukup priwe. Mari kita simak berikutnya. Antara hasil dan proses itu terbagi menjadi 4. Berapa? 4. 2 yang pertama. Jadi poin yang pertama ini, ada yang prosesnya benar dan hasilnya memuaskan. Ini jenis yang pertama. Ada kolaborasi yang prosesnya benar, hasilnya juga memuaskan. Ini yang pertama. Contohnya siapa? Parentingnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prosesnya benar, hasilnya memuaskan. Rasul dalam mendidik anak itu benar. Rasul itu anaknya berapa, Bu? Anaknya berapa? Nggak ada yang tahu? Kalau Raffi Ahmad anaknya berapa? Temenan orang ngerti loh. Raffi Ahmad anaknya pira? Loro ngerti. Rasul anaknya berapa?
7. Siapa aja Bu? Sebutkan. Ya, Qasim. Terus? Menang. Tulis nggih, Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Ini 3 yang laki-laki. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemudian yang keempat Zainab. Yang kelima Ruqayyah. Yang keenam Ummu Kulsum. Yang ketujuh yang terkenal siapa? Fatimah. Sampun hafal? Dihafalin, jangan coba ngafalin anaknya artis. Semua anak Rasul hasilnya memuaskan. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, prosesnya benar, tapi hasilnya nggak memuaskan. Contohnya siapa? Parentingnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh prosesnya benar, tapi ada anak beliau yang durhaka. Siapa namanya? Meneng maning. Yang terkenal itu Kan'an. Tapi Kan'an ini bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Yam. Siapa namanya? Yam. Anaknya Nabi Nuh yang durhaka. Ini jenis yang kedua. Kemudian lanjut. Sebelum masuk jenis yang ketiga, kira-kira jenis yang pertama sama jenis yang kedua tadi termasuk sukses napa mboten? Termasuk kategori sukses napa mboten? Yang pertama napa tadi? Proses hasilnya memuaskan. Sukses? Sukses. Yang kedua, proses benar hasilnya nggak memuaskan. Sukses? Sukses. Kalau nggak sukses berarti kita mengatakan Nabi Nuh nggak sukses. Ini sukses. Yang ketiga, prosesnya nggak benar, hasilnya memuaskan. Rama biunge nggak bisa baca Quran, anaknya bisa baca. Cung, yang kayak gitu. Oh, berarti ini semua jenis yang ketiga. Sukses nggak? Jenis yang ketiga, yang sukses anaknya, orang tuanya nggak sukses. Contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya nggak beriman, nggak bisa ngaji, nggak pernah sholat, tapi anaknya sukses jadi anak yang soleh. Kemudian yang keempat, ini yang parah, prosesnya yang nggak benar, hasilnya
mengecewakan. Contohnya siapa? Keluarganya Abu Lahab. Makanya dari poin 1 sampai poin keempat, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus satukan misi, satukan tekad, satukan langkah untuk menjadi tipe yang nomor berapa? Nomor 1. Prosesnya benar, hasilnya memuaskan. Siap? Kalau siap, aja ngantuk. Aja ngantuk. Orang ngantuk Pak Ustadz, tapi turu. Itu juga nggak boleh. Karena kalau ingin jadi tipe nomor 1, perlu perjuangan yang besar. Siap? Siap. Insya Allah. Monggo lanjut. Makanya kesimpulan dari ini, memperhatikan proses, memaksimalkan proses itu jauh lebih utama daripada memperhatikan hasilnya. Selama proses kita benar, maksimal, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, apapun hasilnya itu yang terbaik. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan kata pasrah. Lah nek takdire apal Quran ya apal Quran. Nek takdire jadi anak soleh ya anak soleh. Masalahnya kita nggak tahu takdir kita itu apa. Bapak Ibu tahu takdirnya nikah sama siapa? Enggak. Ada yang pacaran bertahun-tahun, nggak jadi. Karena kita nggak tahu takdir kita itu seperti apa, maka kita harus memaksimalkan proses kebaikan. Biar takdirnya baik. Keluarga yang soleh, anak yang soleh, sekolah yang soleh, harus kita usahakan. Maka kita akan berusaha bagaimana memaksimalkan proses. Lanjut. Kemudian sumber rujukan yang bisa membentuk karakter anak, kita jangan mencari dari budaya barat, budaya orang-orang yang gak beriman kepada Allah. Kita harus mengambil rujukan dari mana? Dari Al-Quran dan agama Islam. Kira-kira di dalam Al-Quran membahas nggak cara membentuk karakter anak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat berapa? 89.
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, dan seterusnya. Ini intinya. Dan kami turunkan kepadamu, mu yang dimaksud sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Alkitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk membahas karakter anak atau tidak? Termasuk enggak? Termasuk segala sesuatu, politik, sosial, ekonomi, poligami, apalagi waris, jihad, sholat, termasuk cara membentuk karakter anak, pasti ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita belum tahu? Karena jarang baca. Makanya di SD kami itu ada program Mentari namanya. Mentari SCTQ, mengaji dan tahsin wali murid SCTQ. Setiap pagi dari jam 7 sampai setengah 8, wali murid setoran, bukan setoran uang. Ada yang baca tartili, ada yang setoran hafalan. Karena perlu diketahui Bapak Ibu, ternyata rahasia terbesar orang itu akan menjadi soleh, menjadi orang baik, jika hatinya sudah ada kecenderungan terhadap Al-Quran. Itu pokok. Dan ketika setoran, nggak cuma setoran, kita berikan motivasi. Yang semangat ya Bu, walaupun belum bisa baca, pasti anak ibu nanti jadi anak yang soleh. Maka ibu-ibu kalau diberi kesempatan untuk ngaji di parenting, ngaji yang diadakan program sekolah, teka aja malah wis khatamnya pas Ramadan tok. Ini usaha sekolah, katanya mau bareng-bareng sukses. Dukung program sekolah, berangkat. Izin Pak Ustadz, ngaji izin? Ngaji kok izin, nyolong sendal izin. Berbuat kebaikan jangan apa? Jangan malu. Sebagaimana orang-orang di luar sana, mereka nggak malu berbuat keburukan. Bulan puasa makan di pinggir jalan. Ada di sini? Mereka nggak malu berbuat keburukan. Kita yang berbuat kebaikan malah malu. Harusnya kita berani. Harusnya kita berani. Ya, berikutnya. Poin yang pertama.
usaha yang bisa kita lakukan untuk membentuk karakter anak adalah meminimalisir dosa. Meminimalisir dosa. Artinya apa? Meminimalisir bukan mengurangi dosa. Bukan dimaksud nggak berdosa sama sekali. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita manusia pasti punya. Yang bisa kita lakukan meminimalisir dosa. Untuk guru apa wali murid? Bapak ibu guru atau wali murid? Semuanya. Orang yang berusaha meminimalisir dosa, insya Allah orang itu bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Inti dari keteladanan, inti dari bisa dicontoh oleh anak kita, dimulai dari siapa? Orang tua dan bapak ibu di sekolah. Jika ada orang tua dan bapak ibu di sekolah berusaha mengurangi dosa, berarti yang bertambah apanya? Pahalanya. Dosanya berkurang, pahalanya bertambah. Dan pahala itu didapatkan dari perbuatan baik atau buruk? Pasti baik. Ada nggak orang berbuat buruk dapat pahala? Nggak ada. Akan didapatkan dari kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan akan merubah karakter kita dan karakter anak-anak kita. Dalam sebuah hadis dari Imam Hakim dengan isnad yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah." Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan. Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan. Enggak cuma ketenangan, keberkahan, kemudahan. Sebaliknya, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan, kesulitan, keburukan, dan yang lain sebagainya. Contoh, maling ketika beroperasi, mereka tenang gak hatinya? Wis tahu apa? Jadi kita kasih contoh yang mudah. Bapak Ibu, jika telat bayar infak bulanan, ditagih, tenang gak hatinya? Berarti telat bayar SPP kebaikan atau keburukan? Is otomatis. Hati kita akan otomatis.
Sepintar apapun kita menghias wajah kita, tetap senyum, tetap sumringah, tapi hati kita nggak bisa dibohongi. Maka kalau ingin urusannya dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, sebisa mungkin kurangi dosa. Baik ketika dilihat oleh Allah ataupun ketika dilihat oleh manusia. Ini yang pertama. Meminimalisir dosa sama saja dengan sumber keteladanan. Yang kedua, pendidikan lisan. Ternyata ini adalah inti karakter yang baik. Kita kalau ingin memiliki karakter yang baik untuk kita maupun anak-anak kita, mulailah dari pendidikan lisan. Pendidikan lisan itu maksudnya apa? Lisannya kon sekolah. Ya, bicara yang baik. Apalagi kalau nggak mampu bicara yang baik, maka menang. Pilihannya cuma dua, berkata baik atau tidak. Pilihan yang ketiga nggak ada. Yang ketiga apa? Berkata buruk. Contohnya ghibah. Ghibah niku napa? Gosip. Ngrasani, nyupatani. Hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Lemah agama, lemah fisik, lemah mental dan yang lain sebagainya. Maka Allah memberikan solusinya. Falyattaqullah. Ini yang pertama, bertakwa kepada Allah. Dan solusi yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Berkata dengan perkataan yang benar. Berapa solusinya? Dua. Takwa itu di hati, lisan itu yang nampak. Setelah kita membentuk karakter anak kita lewat nasihat, motivasi, ceramah, setelah itu mulailah dengan pendidikan lisan. Caranya bagaimana? Lanjut. Aplikasinya adalah yang pertama, dengarkan baik-baik ibu-ibu. Coba dibaca bareng-bareng. Ya. Jangan membiarkan
dan menganggap sepele anak yang bercanda sambil berbohong. Ada nggak anak seperti ini? Ada nggak? Hampir semua anak-anak itu mereka harus bercanda. Mereka bercanda tapi sambil berbohong. Biasanya tujuannya apa? Untuk menutupi kesalahannya. Bisa juga untuk apa? Membuat orang lain tertawa. Tetap diperingati. Jangan dianggap sepele. Kalau kita bicara hadisnya, Rasul mengatakan wailullah, wailullah, celakalah, celakalah bagi yang bercanda sambil berbohong. Jangan dibiarkan. Lah esi cilik iki urung ngerti apa. Nek urung ngerti apa-apa, maka harus dikasih tahu apa-apa. Harus dikasih tahu apa-apa. Intinya jangan cuek. Ketika anak kita bercanda, berbohong, jangan cuek. Langsung kita nasihati. Langsung kita nasihati. Kemudian yang kedua, caranya adalah biasakan setiap guru maupun orang tua untuk selalu tabayyun. Tabayyun itu apa? Mengecek informasi yang datang dari anak yang bersangkutan. Biasanya anak kita itu sukanya apa? Wadul. Sukanya wadul. Anak itu senang banget kalau temennya itu punya kasus. Benar? Pengen cepet-cepetan laporin ke guru atau ke orang tua. Kita dalam menyikapi fenomena ini jangan asal terima mentah-mentah. Kita cek dulu. Kita cek dari berbagai macam sumber. Kenapa? Kalau kita nggak cek dulu, nanti anak itu punya mindset. Mindsetnya adalah apapun yang dia laporkan, apapun yang dia sampaikan kepada guru, guru selalu menerimanya. Guru selalu ngalah. Orang tua selalu ngalah. Sehingga banyak ditemukan anak-anak yang menjadi raja, menguasai siapa? Orang tua dan ada juga pihak sekolah. Ini ngeri namanya. Ini mengerikan. Utamakan tabayyun. Pihak sekolah menghubungi wali murid atau sebaliknya. Jadi hubungan komunikasi. Di dalam salah satu kebiasaan di SD kami, jadi hampir setiap hari
Bapak Ibu wali kelas itu ya mengirimkan di grup dan juga japri. Gak cuma tentang prestasi anak yang bersangkutan. Setiap ada pelanggaran sedikit, setiap ada kenakalan yang mereka lakukan, langsung berkonsultasi dengan orang tuanya. Esoknya jika ada prestasi walaupun sedikit, wah ini sudah bisa mengerjakan satu soal top misalnya, itu juga alangkah baiknya dilaporkan ke orang tua. Ya, dilaporkan ke orang tua. Maka kebiasaan seperti ini jika dipraktekkan akan sangat bermanfaat sekali. Makanya baik dari pihak sekolah maupun orang tua harus mau menyediakan waktunya untuk kepentingan program ini. Sesibuk apapun kita, selelah apapun kita, harus menyempatkan waktu untuk membalas chat Bapak Ibu guru di sekolah. Kan ada nggih yang ngechat wali murid, yang ngechat orang tua tapi enggak dibalas. Dibalas cuma jempol. Yang diminta itu cuma bukan jempol aja, tapi aksi reaksi. Ada reaksi untuk meningkatkan hubungan juga, dan niatkan silaturahim, dapat pahala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ajak nalar anak berkembang dengan metode pertanyaan. Contoh, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih siapa? Ismail. Kira-kira Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini? Nah, besok sembelih, siap ya? Kayak gitu? Enggak. Nabi Ibrahim menggunakan metode diskusi. Nah, tadi malam saya bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ajak nalar anak berkembang. Contoh, anak kita mau es. Mau apa? Es. Jangan serempak atau seketika langsung jangan es. Es itu haram. Astagfirullah. Yang mengharamkan siapa? Jangan langsung di jalan buntukan. Ajak nalarnya berkembang. Nah, kalau sering minum es nanti sakit gimana? Disuntik pak dokter gimana? Mau nggak? Ya orang apa? Apa jawabannya apa? Terus ditanya man, ya wis ibu ngalah. Ada yang kayak gitu. Ibu yang seperti ini harus sering ngaji parenting. Masih banyak jalan menuju Roma. Menuju solusi. Intinya orang tua itu harus lebih pintar, ya, menggunakan jalan alternatif yang lain. Pokoknya diskusi. Kemudian selipkan dari Al-Quran,
Kalau nggak apal dalilnya, yang sederhana aja. Nanti kalau kamu suka nggak ngerjain PR, akan dihukum sama Allah, masuk neraka. Dengan bahasa anak-anak, karena intonasi itu membedakan makna. Nanti masuk neraka, oh itu medeni. Dengan bahasa anak-anak yang mungkin sudah dipahami oleh bapak ibu semuanya. Cuma terkadang karena kita kurang sabar, karena capek, karena mikiri utang, karena merasa sudah diwakili sekolah, makanya kita cuek bebek. Anak ini pemberian dari siapa? Dari Allah. Setelah Allah memberikan taufik kepadanya untuk jadi anak soleh, kita juga harus berusaha. Ya, ini yang ketiga. Ajak nalar dengan metode pertanyaan diskusi. Jika bapak ibu bingung mau tanya apa tentang tema itu, awali dengan 5W1H. Apa? Titik-titik. Oh, pertanyaan pertama, anak masih menang. Lalu kita cari pertanyaan yang lain. Bagaimana? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Kata-kata tersebut akan memunculkan sebuah pertanyaan dan sebuah bahan diskusi. Sehingga nalar anak akan lebih berkembang. Ini yang baik, ini yang buruk. Kemudian yang keempat, penambahan tugas. Tugas untuk tilawah. Bisa dikasih tugas di rumah untuk murojaah 1/4 juz. 1/4 juz itu berapa halaman? 5 halaman. 5 halaman. Atau bisa juga zikir pagi dan petang. Ketika lisan ini terbiasa ngomong yang baik-baik, maka lisan ini akan terjaga dari omongan yang buruk-buruk. Makanya ibu-ibu di rumah juga harus memantau pendidikan anak-anaknya. Salah satu isi dari buku prestasi tahfidz di sekolah kami itu ada tanda tangan guru sama tanda tangan orang tua. Dan setiap guru tahfidz memberikan tugas, nanti murojaah sekian sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nanti kalau nggak ada tanda tangannya, maka besoknya nggak boleh maju tartili. Kalau sampai 3 kali, nanti orang tuanya kita kabari. Itu untuk memantau, oh ini sudah tanda tangan, oh ini sudah mengawasi. Ibu-ibu, walaupun ketika ngawasi nggak bisa ngajari, karena nggak bisa baca, nggak bisa menuntun bacaan yang benar, tapi dengan kehadiran bapak ibu di rumah, di samping anak, ketika murojaah atau menghafal, itu ada stimulus
positif, rangsangan energi, sumber keberkahan, yang mungkin setelah itu anak kita akan mudah menghafal, akan nyaman, karena berdekatan dengan siapa? Orang. Tapi ketika sudah berada di samping anak, ya aja di samping nonton di set. Ceceran sih ya ceceran, tapi sambil nonton. Ya juga nggak kayak gitu. Apa yang lagi? Kita lihat, kita dengarkan, itu sudah cukup bagi anak-anak kita. Sudah cukup untuk anak-anak kita. Maka menjadi ibu rumah tangga nggak harus ustadzah, nggak harus jadi ustadzah tuh. Yang penting kita mau peduli, merelakan waktunya, walaupun kita bukan ustadzah atau bukan ustadz. Itu yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita. Baru poin yang pertama. Berikutnya poin yang kedua. Yang ketiga nggih, mohon maaf. Poin yang ketiga adalah gabungkan, kolaborasikan metode targhib wa tarhib. Metode apa? Targhib wa tarhib. Targhib itu kabar gembira. Tarhib itu ancaman. Padukan kedua metode ini. Contoh, nanti sholat di masjid. Kalau sholat di masjid, nanti Abi kasih hadiah. Setelah itu ditambahkan, tapi kalau nggak mau sholat di masjid dapat hukuman. Ini namanya metode targhib wa tarhib. Nggak cuma kabar gembira saja. Kebanyakan kita, kenapa anak-anak kita itu ketika kita kasih hadiah, kasih penghargaan prestasi, ya, mereka akan sikapnya berbeda ketika nggak dapat hadiah. Mereka akan merasa pesimis ketika awalnya itu ranking 1 dapat hadiah, kok nggak jadi ranking 1. Kenapa dia mudah pesimis, bahkan ada yang stres, bahkan ada yang nggak mau makan. Itu karena terbiasa dengan kabar gembira, hadiah, melupakan peringatannya. Jadi kalau ingin memberikan penghargaan, disampaikan juga peringatannya, biar anak bisa memilih. Oh, kalau berbuat baik dapat hadiah, kalau berbuat buruk dapat hukum. Gabungkan keduanya. Contoh, metode targhib disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 2 cara. Tasafahu yadhhabul ghillu. Saling bersalamanlah berjabat,
tangan. Di rumah, anak-anak sebelum berangkat ke sekolah saliman napa boten, Bu? Setiap hari? Ketika pulang? Ketika pulang? Temenan. Kita temenan unggal dina apa kadang-kadang putus? Setiap hari. Ketika salaman, ekspresi wajah senyum apa datar? Temenan. Senyum. Ketika pulang? Oh ya. Budayakan salam ini. Sebelum berangkat sekolah, salam, senyum. Baca doa keluar rumah enggak? Pripun doane? Katanya baca. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dibaca setiap hari atau enggak? Salaman. Kemudian di sekolah ini juga harus. Jadi salaman di sekolah itu enggak cuma ketika masuk kelas saja. Ketika sudah berada di halaman, ketemu bapak ibu guru salim. Kalau anak-anak kita belum terbiasa salaman ketika harus mencari guru, maksudnya ketemu guru langsung salaman, ini kan gak semuanya, nggih. Maka bapak ibu guru bisa berbaris di depan. Untuk apa? Salaman satu per satu. Ini untuk melatih anak-anak kita. Ya. Yang kedua, watahadu tahabu. Saling memberi hadiah. Seperti ini hadiah atau bukan? Kayak gini. Ini hadiah? Hadiah. Jadi jangan artikan hadiah cuma barang, uang, senyum, gerakan tangan. Tapi jangan kebalik ya. Itu juga hadiah. Itu juga hadiah. Ini contoh ya yang bisa dipraktekkan. Salaman, saling memberi hadiah. Kemudian ancaman, peringatan. Pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hasan dari Imam Tabrani. Alikus sawta, gantungkanlah cambuk. Cambuk itu apa? Hah? Pecut. Ya. Di tempat yang bisa dilihat oleh anggota keluarga. Biasanya di mana? Tempatnya di mana? Hah? Tempat yang bisa dilihat anggota keluarga. Di mana? Di ruang tamu. Contoh, gantungkanlah cambuk di ruang tamu
yarahu ahlal bait fa innahu adabun lahum. Karena itu akan menjadi pengajaran atau adab bagi mereka. Kira-kira maksudnya apa? Kok digantung cambuk? Maknanya apa? Maknanya, ketika anak kita mau nakal, iseng, pas dalam cambuk, lah rasidah. Enggak jadi. Enggak cuma cambuk, bisa juga dikasih fotone ramane lagi sangar. Nah, kalau nakal lihat. Kalau praktekan di sekolah pakainya apa ya? Kira-kira gagang sapu. Poin SPP. SPP. Poin apa? Nggih, poin pelanggaran itu nggih. Di kelas kalau nakal berapa poin, kalau ini berapa poin. Biar anak kita tahu. Kalau saya nakal ini dapat 50. Kalau saya ini dapat, ini yang diajarkan Rasul. Gantungkan sesuatu yang bisa menimbulkan ketakutan anak itu sebagai ancaman. Bukan berarti Rasul mengatakan cambuk yang ada harus dipakai ketika pelanggaran sekali, cambuk sampai merah. Enggak kayak gitu. Anak itu dalam menghukum anak enggak hanya hukuman fisik saja. Enggak hanya peringatan fisik saja. Tapi psikis, mental, itu juga mempengaruhi anak-anak kita. Kalau hatinya sudah baik, mentalnya sudah baik, pasti akhlaknya juga baik. Ingat nggih, gabungkan targhib wa tarhib. Jangan cuma salah satunya saja. Berikutnya yang keempat, memahami kondisi fisik dan psikis anak kita. Fisik itu mana? Luar. Psikis hati. Caranya yang pertama, bisa jadi anak melakukan kesalahan karena memang dia belum tahu kalau itu salah. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa jadi anak berbuat kesalahan karena dia belum tahu ini salah. Contohnya apa? Nggak ngerjain PR. Ini salah atau bukan? Salah. Sehingga Bapak Ibu, jika ada anak yang belum mengerjakan PR, dicek dulu. Ini anak ini sudah tahu atau belum kalau ini harus dikerjakan. Jangan langsung diapakan? Dihukum. Kalau belum tahu, maka dikasih tahu. Dikasih tahu. Jadi kita harus memahami, jangan hanya mau difahami saja. Kita harus mau memahami karakter anak, jangan hanya mau difahami, terima beres. Wong mie instan saja, namanya apa? Mie instan, ujuk-ujuk dimakan, direbus, dibuka, direbus.
Oh ini mencetak anak pengennya instan. Nanti di surga sana bisa instan. Ini yang pertama. Maka guru jangan bosan, guru ataupun orang tua jangan bosan dan sering memotong pertanyaan anak. Anak itu kayak wawancara, kayak reporter. Benar? Jangan ketika bertanya stop. Bapak Ibu sudah tahu pertanyaannya. Wong urung takon wis ngerti. Ditanggapi setiap pertanyaan anak. Dan menanggapinya nggak harus panjang lebar. Yang sederhana saja. Dengan kata-kata yang mudah difahami. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman dan nasihat tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Secara umum, anak itu ada dua tipe. Ada yang aktif sama non aktif. Pasif. Aktif itu biasanya kalau kegiatan di luar seneng, kalau di dalam bosan. Kalau yang pasif lebih suka di dalam, pendiam, ya, kurang suka di luar. Maka hukuman dan nasihat harus dibedakan. Anak-anak yang pendiam jika dikerasi masuk enggak? Masuk enggak? Enggak masuk nasihatnya. Dia malah takut. Sebaliknya, anak yang aktif nasihatnya lembut, masuk enggak? Sulit masuk. Sulit. Maka penting bagi pihak sekolah untuk memiliki arsip data kepribadian peserta didik. Mana yang aktif, mana yang pasif, mana yang semi aktif pasif. Kadang aktif, kadang pasif. Kalau kita sudah tahu masing-masing kepribadian anak ini, guru di sekolah akan bisa memberikan kebijakan yang pas. Dan tentu datanya dari orang tua. Dari mana? Dari orang tuanya. Dan dari pengamatannya semasa di sekolah. Karena kalau disamakan nggak jadi. Nggak jadi. Kemudian yang ketiga, berlaku adil terhadap semua anak. Jangan suka membandingkan. Membandingkan itu boleh, tapi kalau suka membanding-bandingkan, ini nggak baik. Maka harus sama. Ya, harus sama. Kemudian yang keempat, hindari hukuman fisik seperti menampar wajah. Menampar nopo? Wajah. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis secara jelas, wala tadribul wajha.
semarah apapun kita, semedegel apapun kita, jangan sampai pernah memukul wajah, baik wajah anak atau wajah istri. Ibu-ibu ada yang pernah dipukul wajahnya? KDRT ada? Jangan sampai nggih. Maka harus pinter nyari pasangan yang baik, yang soleh. Jangan sampai pernah memukul wajah, ada larangannya. Fikih dalam memukul anak bagaimana? Yang pertama, tidak meninggalkan bekas. Bekas biru, bekas abang, bekas apa maning? Kuning, ungu. Tidak meninggalkan bekas. Yang kedua, berbeda-beda tempat, berbeda-beda anggota tubuh. Yang disyariatkan itu sini, punggung bagian belakang, punggung, kepala nggak boleh, kepala sampai leher nggak boleh, punggung, kemudian tangan, kaki, bagian apa ini, paha, pemaning. Itu punggung, bagian tangan sama kaki. Bagian perut tidak diajarkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul itu mengajarkan kalau mukul dalam hadis sahih pakai batang siwak. Ya pulpen. Pakai apa? Pulpen. Ya orang marem Pak Ustaz. Kita itu bukan menganiaya anak. Orang marem mana? Itu bukan tujuan kita. Kalau marem sih pakai apa? Pakai besi. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana dengan hukuman fisik ini anak itu kapok. Makanya ketika mukul diselingi dengan nasihat, peringatan. Ya, diselingi dengan nasihat, peringatan. Kemudian ada riwayat yang lain yang mengatakan tidak lebih dari 10 pukulan. Tidak lebih dari 10 pukulan. 3 fikih mukul nggih. Ulangi, yang pertama tidak membekas. Yang kedua ya tidak pada satu anggota tubuh, berganti-ganti, punggung, tangan sama kaki. Yang ketiga tidak lebih dari 10 pukulan. Kami berdiri nggih? Tinggal sedikit lagi insyaallah. Berikutnya, hindari juga hukuman psikis, mental. Contohnya apa? Contohnya apa? Ujaran kebencian, doa-doa keburukan. Ini juga harus dihindari. Karena doa orang tua mustajab. Ya. Kemudian yang terakhir, pihak sekolah selalu memberikan informasi perkembangan peserta didik yang tadi saya sampaikan. Karena prestasi ataupun pelanggaran ya disampaikan ke orang tua.
Dan sebagai orang tua, sebagai orang tua di rumah juga jangan malah suudon kepada bapak ibu gurunya. Unggal dina na pelanggaran siku priwe. Nggak boleh kayak gitu. Itu baik maksudnya. Ya, biar hubungannya semakin harmonis dan biar orang tua tahu perkembangan anaknya, sehingga nanti di rumah tinggal di nasihati aja. Jadi harus saling berhusnudzon. Kalau kita mengutamakan suudzon, nggak akan sukses program ini. Ibu-ibu harus yakin bapak ibu guru di sini SD ini tujuannya baik. Ya, caranya insya Allah baik. Harus diapakan? Didukung kebaikan itu. Hitung ya. Ini poin yang keempat. Berikutnya masih ada satu lagi. Biasakan 3 amalan ini. Biasakan 3 amalan ini. Rasul pernah mengatakan, setiap sesuatu yang termasuk perbuatan sia-sia di muka bumi ini, asalnya semuanya salah. Contohnya apa? Yang sia-sia. Contohnya apa? Rebahan, scroll, nggak ada manfaatnya. Apalagi contohnya ngupil, ada manfaatnya? Ada nggak? Pokoknya hal-hal yang nggak ada manfaatnya, nggak ada tuntunannya, asalnya semuanya salah. Hal-hal dunia, kecuali 3 hal. Jadi ada 3 hal dunia yang mungkin dianggap sepele, bukan ibadah, tapi ini adalah kebenaran. Yang pertama apa? Intidhaluka biqausika, memanah, alias sering diajak olahraga. Nggak harus manah gitu. Paling baik manah. Kan sekarang bisa buat pakai apa itu? Pakai bambu. Bisa buat. Kalau nggak bisa, intinya olahraga. Anak-anak itu sering melakukan kebiasaan yang buruk karena dia jarang diberikan kesempatan untuk melaksanakan perbuatan yang baik, yang positif. Contoh, setiap pagi ketika liburan ajak lari pagi. Ada yang di sini ngajak anak-anak lari pagi? Masya Allah. Lari sore ada? Apa olahraga yang lain? Yang kedua, wa ta'dibuka farasaka, memelihara tunggangan. Dulu kuda, terus onta. Kalau sekarang maksudnya gimana? Anak SD motoran? Maksudnya diberi binatang peliharaan. Ya, ayam, kucing, sapi ya silakan. Apalagi kelinci. Nah itu
Berikan kesempatan anak kita untuk latihan. Latihan merawat, mendidik tanggung jawabnya. Sehingga waktu-waktunya sudah dipakai olahraga, dipakai untuk sekolah, dipakai untuk memelihara hewan peliharaan, semuanya positif. Dan yang ketiga, ini yang jarang kita sadari. Wa mula'abatuka ahlaka, bermain dan bercengkrama bersama keluarga. Bapak ibu bercengkrama dengan anak itu pahala. Itu pahala. Bukan malah sekarang itu kenapa anak-anak kita lebih suka main di luar rumah? Karena di dalam rumah jarang diajak main sama bapak ibunya. Mainnya pas weekend. Weekend itu hari apa? Sabtu Ahad toh. Setiap hari di sekolah main sama teman-temannya. Tapi saya pulang kerja sore capek, masa harus ke lapangan? Ya bermain nggak harus ke lapangan. Permainan yang bisa dilakukan di rumah banyak sekali. Di YouTube banyak. Makanya jangan lihat sinetron toh. Banyak waktu yang bisa kita gunakan di rumah. Kemudian berikutnya, nah poin yang kelima, inti keberkahan, kemudahan dalam program kita mendidik karakter anak itu bisa didapatkan dengan pemenuhan tanggung jawab. Yang pertama, bagi tenaga pendidik, seorang guru, kami ingatkan dengan firman Allah di surah Naba Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man istajarta al-qawi sama al-amin. Pekerja yang terbaik, yang pertama qawi. Qawi itu apa? Kuat, mahir di dalam bidangnya. Maka setiap guru tahfidz harus meningkatkan kualitasnya. Setiap guru kelas harus mau meningkatkan kualitasnya. Biar langsung ya. Dulu ada dua orang saudara, kakak, adik. Pada masa Rasulullah SAW, salah seorang darinya datang kepada Nabi, datang untuk belajar, untuk melayani Nabi, sementara satunya kerja. Satu datang untuk belajar, satunya kerja. Kemudian saudara yang kerja tadi ngadu kepada siapa? Rasulullah SAW. Kira-kira ngadunya apa? Ngadunya, ya Rasulullah, saya juga ingin belajar bersamamu kayak saudara saya. Lalu apa jawaban Rasul? La'allaka turzaku bihi. Walaupun engkau bekerja, engkau tidak belajar,
tapi engkau mau membantu saudaramu itu, ngasih makan, ngasih haknya, mudah-mudahan engkau juga diberikan rezeki oleh Allah. Orang tua harus ingat ini. Dan salah satu rezeki yang paling besar adalah karakter anak yang baik. Itu juga rezeki. Walaupun ibu-ibu cuma kerja, nggak bisa ngafalin Quran, nggak bisa jadi seperti anak, cukuplah dengan hak yang kita berikan untuk menunjang anak-anak kita tadi. Kita akan diberi rezeki dari siapa? Dari Allah. Dan salah satu rezeki yang paling utama, akhlak yang baik. Ibu-ibu milih yang mana? Anak yang kaya tapi penjahat, apa anak yang soleh tapi sederhana hidupnya? Soleh kaya ya. Kau bisa. Kalau nggak bisa, yang penting soleh nomor 1, kaya nomor 2. Yang penting soleh. Utamakan soleh. Ini nilai yang sangat berharga, yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Ya, mobil yang diberikan oleh anak-anak kita, pakaian yang diberikan oleh anak-anak kita, itu bisa dibeli. Tapi perhatian, doa anak kita, senyuman dari anak kita, ini yang mahal. Dan para ulama kita mengatakan, sesuatu yang paling mahal ini adalah sesuatu yang tidak bisa digadaikan dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan uang dan harta sebesar apapun. Contohnya, waktu, anak soleh, keluarga. Bisa dibayar gak? Gak bisa. Maka penuhi hak ini. Ya, penuhi hak ini. Berikutnya, yang terakhir, poin yang ke-6. Setelah kita berusaha jungkir balik membentuk karakter anak, kita harus ingat semuanya kembali di tangan siapa? Di tangan Allah. Maka kita akhiri dengan berdoa, minta supaya diberikan akhlak yang baik. Ada doa yang cukup panjang, ya, cukup panjang. Kira-kira doa ini ada yang sudah hafal atau belum? Yang baru tahu angkat tangan. Belum tahu. Allahumma hdini. Monggo baca bareng-bareng. Li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha. Semuanya kembali di tangan Allah. Berikutnya, akhirnya sebagai penutup, Bapak Ibu harus ingat, ketika kita lalai di dalam membina karakter anak, baik karena faktor kesibukan, ketidaksabaran, keletihan,
ketidaktahuan, ketidakpedulian, ketahuilah bahwasanya di luar sana ada pihak yang rela masif